Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ananda sholih sholihah, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan dari hari Senin, selamat menjalankan ibadah ke-6. Yang menjalankan hari Selasa, selamat menjalankan ibadah yang ke-5. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kekuatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh nikmat. Ananda sholih sholihah, dengan perkembangan zaman ini bahwasanya ilmu umum atau ilmu teknologi ini sangat pesat berkembang. Tetapi untuk menjadi ananda yang sholih sholihah, ananda harus tetap mengutamakan adab. Baik, pada sore hari ini Bu Retno ingin membahas sedikit tentang anak yang sopan menurut kitab Akhlaqul Banin karya dari Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini, al-waladul adibu, anak yang sopan, itu ada dua. Yang pertama adalah al-waladul adibu yahtarimu walidayhi, yaitu anak yang sopan adalah anak yang memuliakan kedua orang tuanya, seperti berkata baik, berkata lemah lembut, atau tidak membantah ketika disuruh, dan tidak mengatakan ketika disuruh. Karena apabila kita telah mengucapkan kata yang telah menyakiti hati orang tua kita, maka Allah akan memberikan dosa yang besar pada kita. Selanjutnya, wa muallimihi, yaitu anak yang sopan adalah anak yang memuliakan gurunya. Karena guru adalah orang tua kita ketika kita sedang ada di sekolah. Jadi gurulah yang mengenalkan kita bahwa siapa itu Allah, siapa Tuhan kita. Maka memuliakan guru sama besar pahalanya seperti kita memuliakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, wa ikhwanahul kibaro wa kullaman huwa akbaru minhu, yaitu anak yang sopan adalah anak yang memuliakan saudara laki-lakinya dan orang-orang yang di sekitar kita yang lebih tua dari kita. Nah, jadi ketika misal kita lewat, ada orang tetangga kita yang lebih tua dari kita, alangkah baiknya kita lewat dengan mengucapkan permisi, dengan menundukkan kepala sedikit untuk menghormati beliau. Selanjutnya adalah la yarhamu ikhwanahu shighara wa kullaman huwa asghuru minhu, yaitu anak yang sopan di sini menerangkan bahwasanya kita bisa menyayangi anak yang lebih kecil atau anak yang lebih muda dari kita dan orang-orang yang sekitar kita itu umurnya lebih muda. Nah, jadi bukan berarti ketika kita seakan-akan lebih tua, kita dengan seenaknya sendiri menyuruh, membantah dengan nada yang keras. Tetapi anak yang sopan di sini dijelaskan bahwasanya kita bisa berkata lemah lembut kepada adik-adik kita. Karena adik-adik kita ini senantiasa meniru perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita belajar menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kita. Yang kedua adalah wayasduku fi kalamihi, yaitu anak yang berkata baik dan jujur, ya, tidak berbohong, apalagi mengadu domba. Karena Rasulullah sangat tidak menyukai anak-anak yang suka mengadu domba. Wa yatawadau ma'an nas, yaitu tawadu terhadap sesama manusia. Kita tidak boleh bersombong karena sombong itu tidak ada manfaatnya. Sedangkan apa yang kita miliki, kecerdasan, harta, itu semuanya adalah titipan dari Allah. Ketika Allah tidak berkehendak, ketika Allah marah, bisa saja Allah mengambil itu semua dari kita.
Selanjutnya wa yasbiru 'alal adza wa la yuqati'ul aulad, yaitu sabar. Sabar ketika kita disakiti. Sabar ketika orang lain iseng, orang lain tidak suka terhadap kita. Kita tidak boleh balas dendam. Selagi kita tidak merasa tersakiti oleh fisik kita, maka jangan untuk sekali-kali mencoba balas dendam. Dan juga jangan menjauhi orang yang jahat kepada kita. Kita tetap baik kepada mereka, karena kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali pada diri kita. Wala yatakhosamu ma'ahum wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Tidak berkelahi dan tidak bernada keras. Nah, jadi teman-teman itu tidak perlu memancing emosi teman kita yang dapat menimbulkan perkelahian atau perselisihan, ya. Juga tidak menggunakan nada keras ketika bercanda ataupun tertawa, ya. Jadi dalam hal ini itu alangkah baiknya kita berbicara dengan baik, tidak harus nada tinggi, sehingga dapat, mungkin niat kita baik, tetapi karena kita nadanya tinggi atau nada keras, itu mungkin menjadi salah persepsi bagi teman kita. Akhirnya teman kita merasa tersinggung, merasa tersakiti, akhirnya dia marah, kamu tidak bisa mengendalikan emosi, bisa terjadi perkelahian. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi baik, karena kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Mungkin itu saja dari Bu Retno, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.